Wa qala Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu taala anhu, berkata Imam Sufyan ats-Tsauri, saya tidak perlu perkenalkan karena ini sudah viral, terkenal. Maka Imam Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu taala anhu pernah menyampaikan, innama yuta'allamul ilmu liyuttaqa bihillahu ta'ala wa innama fuddila ala ghairihi aw fadlu ala ghairihi li'annahu yuttaqa bihillahu ta'ala. Fa in ikhtalla hadzal qasdu wa fasadat niyyatu talibihi bi an yastash'ira bihi tawassul ila manalin dunyawiyyin min malin aw jahin faqad batala ajruhu wa habita 'amaluhu wa khasira khusranan mubina. Ya, paham? Tidak? Ya, kita baca sebentar. Innama yuta'allamul ilmu. Ilmu itu dipelajari, dikaji, tujuannya hanya satu. Tuh, ingat ya. Kalau innama itu berarti adatul hasri, membatasi hukum. Tujuannya hanya satu, berikut ini kata beliau. Jadi kalau yang belum dapat tujuan ini belum benar belajarnya. Baik di kampus, di masjid dan dimanapun. Liyuttaqa bihillahu, ya, untuk menaati Allah, untuk meningkatkan takwa kepada Allah, untuk kenal Allah. Jadi kalau pintar-pintar sampai S1, S2, S3, bahkan sampai mendapatkan gelar pengajar tertinggi profesor, nggak kenal Allah, itu belum pintar, belum dapat ilmu yang benar. Kemarin saya ngajar di S3 di Universitas Muhammadiyah Jakarta tentang al-Islam. Yang ngajar muridnya banyak, ada dosen, ada macam-macam dan sebagainya. Ada pertanyaan begini, menarik sekali. Ada siswa S3 bertanya, Ustadz, saya mengajar, murid saya mengatakan begini, ya cukup kalau kita minta ke alam semesta. Maka semesta menjawab, tahu kan? Saya bilang artinya murid ibu itu belum kenal Allah, gitu. Hanya mencerna dan merawat akalnya sehingga akalnya sehat, cuma jiwanya belum sehat. Kan kita itu ada fisik yang dirawat, ada akal yang dirawat, ada jiwa yang dirawat. Ya, fisik yang sehat dirawat supaya apa? Supaya kuat menjalani kehidupan secara fisikal. Jalan ke sini kuat kalau fisiknya kuat. Badannya dibangun. Akal itu dirawat. Akal itu fungsinya meringankan tugas fisik, merumuskan materi-materi supaya nanti ketika ditembuskan ke fisik ringan kerjanya. Makanya semakin banyak ilmunya, dirawat dengan ilmu, semakin mudah tugas fisiknya. S1, S2, S3 tidak sekolah tapi ilmunya banyak, tempat kerjanya ringan. Ruangannya ber-AC, duduknya santai, tinggal nunjuk, jalan. Kan semakin banyak tinggi ilmu, tinggi kedudukan, cuma nunjuk kan. Terus pakai tanda tangan, cuma pulpen itu. Ya, senjatanya cuma pulpen, tanda tangan orang kerja. Cuma 1 jari, 2 jari begini, jalan. Tapi kalau kedudukan belum tinggi, ilmu belum banyak, semua kerja utuh. Lebih berat. Nah itu fungsi akal, akal yang sehat itu, akal sehat adalah merawat akal supaya mudah merumuskan sesuatu, tapi tidak memberi perintah. Yang memerintahkan akal untuk dieksekusi oleh fisik ini jiwa, roh. Di dalamnya ada sifat kebaikan takwa, di dalamnya ada nafsu yang buruk. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau ini tidak dirawat, maka walaupun pintar, maka akan berbuat tindakan kriminal. Itu kan yang berbuat kriminal banyak-banyak itu bukan karena bodoh, karena pintar. Pak Bushro Muqaddas, salah satu ex-komisioner KPK, itu pernah menyampaikan begini, sekarang kode korupsi itu makin jahat, kurang lebih. Ada pernah Pak tertangkap kode, hampir-hampir tim KPK nggak nangkap, karena kodenya begini, ustadznya sudah datang pengajian siap dimulai. Anda bayangkan tuh, sudah pakai ustadz dan pengajian untuk korupsi. Ustadznya sudah datang, uang sogokan, pengajian siap dimulai, transaksi. Hampir-hampir nggak nangkep karena mau pengajian, masa nangkep orang pengajian? Ternyata itu kode korupsi sampai sebegitunya, Anda bayangkan. Tuh. Sampai ke titik paling rendah. Ini kan masalah. Ya, masalah yang sangat apa? Sangat serius. Nah, jadi kalau akalnya cuma dirawat, hatinya nggak pernah dirawat, maka semakin kreatif dalam melakukan tindakan keburukan. Maling motor itu kan kalau ilmunya makin jago, sepersekian detik nyurinya. Tapi yang berperan apa? Nafsunya. Maka ini yang perlu dirawat, nafsu. Seperti kita merawat fisik, kan banyak orang rawat fisik sekarang. Makanan diatur-atur, ada diet dan sebagainya. Merawat pengetahuan, nyekolahkan dari TK sampai tinggi. Coba, rohnya dirawat gak? Kan sama bagian tubuh kita juga. Nah, menunya apa? Nutrisinya apa? Itulah ibadah. Itulah doa, itulah kembali kepada Allah. Yas'alunaka 'anil
Ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Yang merawat kita itu, roh kita itu Allah. Dekatkan dengan Allah sampai kita bisa menyebut Allah. Sampai kenal apa? Allah. Alam semesta itu cuma instrumen, wasilah kehidupan untuk kenal Allah. Makanya disebut alam. Tahu artinya alam? Alam itu tanda. Tanda apa? Tanda yang memperkenalkan kita dengan penciptanya. Jadi kalau lihat alam itu ada tanda-tanda pencipta di situ supaya kita lebih kenal Allah. Maka semua ini jadi riset supaya kenal Allah. Lihat ke langit, lihat ke bumi, riset, belajar ilmu, Anda geologi belajar, fisiologi belajar, astronomi belajar. Supaya apa? Dengan menemukan tanda-tanda di bumi, kenal Allah. Kok bisa ada batu punya kode begini? Kok ada mineral begini? Siapa yang bikin begitu? Sebabnya apa? Kausalitasnya apa? Ketemulah Allah. Itu yang dimaksud dari bangun tidur kita bacakan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila, sampai ketemu kalimat Allah itu. Makanya katanya sama akarnya dari ain, lam dan mim. Alima, ilmun, ilmu, diamalkan, pindah mim ke tengah, amila, amal, amala ya'malu, amal, ya kan? Ya, amila, amilu, diamalkan. Dari alima, kalau mau amal harus ada ilmu. Di mana diamalkannya? Di alam, alamun. Ya, kenapa diamalkan di alam? Supaya baca tanda pada alimun. Innallaha sami'un alim. Kenal Allah. Semua alam dijamakkan, namanya jam'ul jama'. Kalau digabungkan semua alam jadi alamin. Maka kita dikral tiap hari dalam salat kita setelah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sudah deklarasi segala puji bagi Allah yang merawat semesta alam ini. Allah yang rawatnya, Allah yang ciptakan, Allah rawat. Jadi kalau mau doa, doa pada yang menciptakannya, bukan pada semestanya. Semesta bertasbih, benar. Karena semesta semua bertasbih. Mau jadi film, nggak jadi film, tetap bertasbih. Ya. Tapi kalau mau berdoa, ya kepada yang ditasbihkan itu. Siapa? Allah. Makanya kajian akal sehat jadi bernilai kalau ada kajian, ya ini jiwa yang sehat. Ya, viralkan tuh. Ya, kajian jiwa yang sehat. Ya, lebih penting dibandingkan dengan akal sehat. Makanya di lagu Indonesia Raya itu, ya, itu kan bangunlah jiwanya dulu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah, jiwanya dulu. Kalau jiwa nggak sehat, badan juga ikut nggak sehat, Pak. Bapak pinter, tapi hatinya sakit, iri, dengki, itu ikut sakit pikirannya, ikut sakit itu, fisiknya ikut sakit, gampang stroke. Ya, stroke itu banyak pikiran banyak itu biasanya karena hatinya bermasalah. Ngaji Quran yang banyak, ngaji. Nah ini ya, jadi kalau anda nih yang kuliah-kuliah di belum kenal Allah itu belum lulus tuh dalam tinjauan malaikat. Ntar ada sidang di akhirat tuh, sidang kedua tuh, wisuda. Dan lihat wisudanya tuh nanti berhasil nggak, disambut malaikat nggak tuh. Jangan dikira wisuda cuma di dunia aja, sidangnya tuh bukan cuma di sini, ada mahkamah tertinggi di akhirat. Anda di sini cum laude, di atas nanti bermasalah, repot nih. Ya cum laude di sini dunia, meninggal juga dan nggak ditulis kalau anda. Apakah saat meninggal di batu nisan dituliskan? Ya, alumni kampus A dengan cum laude lulusan terbaik Anda. Ya, kan yang dipengenin almarhum nggak pernah sholat. Ya, gimana almarhum? Ya, pengen diwisuda nggak pernah ujian. Ya, susah. Deketin dulu Allah, nanti saat disidang di akhirat tuh ringan. Jawabnya gampang.